Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini menghadiri majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji kitabullah Al-Quran dan mengkaji sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, saat ini kita hidup di zaman yang serba artifisial, serba buatan, serba rekayasa. Sehingga yang namanya pengakuan, banyak orang ngaku-ngaku di zaman artifisial ini, di zaman yang penuh dengan rekayasa seperti ini. Banyak orang yang ngaku-ngaku ternyata pengakuan itu di zaman seperti sekarang ini tidak harus sesuai dengan kenyataan. Ngaku-ngaku
tapi gak harus sesuai dengan kenyataan. Ini pengakuan yang jujur tidak, Bu? Tidak. Tidak. Makanya kita jumpai di zaman sekarang ini banyak orang ngaku paling NKRI. Saya paling NKRI, saya membela NKRI. Apa, Bu? NKRI harga mati. Lisannya ngomong begitu, ngaku-ngaku. Tapi kenyataannya gimana, Bu? Jauh dari NKRI. Dijual NKRI-nya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan partai, untuk kepentingan asing, kepentingan asing. Padahal lisannya teriak-teriak paling berisik, saya NKRI. Ini kenyataan yang terjadi di zaman kita sekarang yang serba artifisial, serba rekayasa, dibuat-buat. Ada lagi yang ngaku paling toleransi. Ya. Yang ditoleransi umat lain. Sementara umat Islam yang berbeda pandangan fikihnya, beda pandangan fikih, beda pandangan yang wajar, yang biasa, tidak ditoleransi sama sekali, harus seragam dengan kami. Kalau nggak seperti kami, maka bukan golongan kami dan berarti anti toleransi. Berisik tentang toleransi, ternyata dia yang paling tidak toleran. Ada lagi yang berisik, saya Pancasila. Ternyata dia peres Pancasila, jadi berapa sila, Bu? Trisila. Padahal paling ngaku-ngaku paling Pancasila. Sila ketuhanannya diperas nggak, kok? Diperas. Padahal itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Padahal mulutnya saya paling Pancasila. Siapa yang nggak Pancasila saya gebuk. Nyatanya dia yang meres Pancasila jadi Trisila. Ini kenyataan di zaman sekarang. Makanya hati-hati, Bu. Jangan kemakan omongan orang. Sekarang ini gampang sekali orang bikin pengakuan, bikin tipu daya dengan lisannya, berkata saya akan begini, saya akan begitu. Apalagi kalau masuk masa caleg pilpres, pil itu. Ya. Saya berjanji akan begini dan begitu. Ternyata cuma dongeng. Ini yang dimaksud dengan zaman serba artifisial. Ngaku-ngaku tapi ternyata pengakuan itu gak harus sesuai kenyataan.
Termasuk juga orang yang ngaku-ngaku saya cinta Nabi. Banyak gak? Saya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya dia berpaling dari sunnah Rasulullah, dari petunjuk. Sunnah itu petunjuk jalan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berislam. Tapi ngakunya saya cinta Nabi. Saking cintanya berisik tentang kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sholat 5 waktu dia tinggalkan. Saya cinta Nabi tapi gak sholat. Ada gak kok? Banyak. Ngakunya cinta Nabi, tapi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Nabi, yang ditunjukkan Nabi kepada umatnya, gak dia kerjakan. Tapi kalau ditanya cinta, saya cinta. Nah ini pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan ternyata banyak kita jumpai di masyarakat kita. Apalagi kemarin ada penelitian, orang Islam yang sholat di Indonesia berapa persen, Bu? Kurang dari 50%, atau paling banyak 50%, separuh dari umat Islam. Padahal terbesar, ya. Ya kita bisa lihat aja, bisa lihat tetangga kita, masyarakat kita. Jangan sholat yang di masjid, yang di rumah. Yang di masjid lebih sedikit lagi. Yang di rumah kita bisa lihat. Subuh kadang malamnya sudah lelah lewat, dengan alasan matahari sudah terbit gak sholat. Padahal dia tetap berkewajiban sholat, meskipun di luar waktu. Ini kenyataan masyarakat kita yang katanya mayoritas muslimin. Kalau jumlah umat Islam katakan di Indonesia ada berapa ratus juta, Bu? Katakan 150 juta. Katakan. Atau katakan 200 juta. Yang gak sholat 100 juta, Bu. Makanya gak heran kita kalau negara ini, bangsa ini diombang-ambing oleh azab, petaka, kekacauan, kemelut di sana sini. Karena apa? Separuhnya nggak sholat. Ya, itu baru sholat, belum lagi bicara kewajiban-kewajiban yang lain. Ini kenyataan masyarakat kita yang kita harus evaluasi. Barangkali itu juga menimpa diri kita dan keluarga kita. Dan kita nggak bisa mengharapkan kehadiran Ratu Adil, pergantian kepemimpinan presiden baru penuh dengan harapan baru. Kita nggak bisa bergantung dengan manusia. Kita bergantung kepada Allah dengan cara apa? Memperbaiki mulai dari diri kita sendiri. Kita memperbaiki diri, para pejabat juga harus memperbaiki diri, masing-masing memperbaiki diri sehingga jadi sebab kebaikan bagi bangsa dan negara ini.
ternyata lagi-lagi zaman serba artifisial itu nggak penting. Ya, ini kenyataan yang harus kita sadari, yang kita nggak bisa hindari. Kenyataan di mana-mana, orang nggak sekolah dapat gelar doktor, orang nggak pantas menjabat lolos. Ya, ini kenyataan yang kita saksikan. Makanya yang namanya pengakuan itu harus dilandasi asidqu. Apa asidqu? Apa asidqu? Kejujuran. Sidik. Orang ngaku-ngaku kalau nggak sidik, gak ada nilainya di sisi Allah. Di mata manusia mungkin ada nilainya. Ya karena sama-sama nggak jujur, ya ada nilainya. Tapi kalau di mata Allah nggak ada nilainya. Makanya dalam pepatah Arab yang populer sering disebutkan oleh para ulama kita, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Setiap orang ngaku-ngaku punya hubungan asmara dengan si Laila. Oh itu Laila, ini saya. Yang di sana juga ngaku, yang di sini juga ngaku. Semua orang ngaku-ngaku punya hubungan asmara dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Padahal si Laila tak pernah mengakui hubungan dengan mereka. Suka ngaku-ngaku, padahal yang diaku gak mengakui hubungan dengan yang mengakuinya. Ini pepatah Arab ya, yang jadi gambaran bahwa pengakuan itu harus sesuai dengan kenyataan, kejujuran, bukan sekedar lisan di dalam berucap dan menyatakan. Ya, jadi jangan gampang percaya omongan orang, kecuali orang yang kita kenal baik, akhlaknya kita kenal baik, kejujurannya kita kenal baik, agamanya, akidahnya, muamalahnya. Selebih dari itu jangan kita gampang percaya, karena kita hidup di zaman serba sandiwara. Ya, rekayasa datang penuh dengan senyum Pepsodent, senyumnya senyum Pepsodent, ternyata ada udang di balik bakwan. Betul nggak? Ada motivasi lain. Jangankan orang, kadang-kadang pesan yang masuk ke handphone kita, hati-hati kalau nggak dikirim akan celaka 7 turunan. Percaya, takut. Ada tuh ya, saking takutnya langsung dia sebar. Daripada celaka 7 turunan. Ya, gampang percaya. Ini kelemahan kita. Udah gampang percaya, di tengah keadaan kebanyakan orang yang suka ngaku-ngaku, suka bohongin orang, nggak jujur. Maka dari itu, dalam perkara kecintaan kita kepada Nabi SAW ini yang paling penting, haruslah disertai dengan tasdik, kejujuran. Gak cukup kita ngaku-ngaku. Apalagi bulan Rabiul Awal kemarin, semua orang ngaku-ngaku cinta Nabi, cinta Rasulullah SAW.
Tapi untuk urusan sholat saja masih banyak yang ditinggalkan, masih banyak yang bolong. Kalaupun sholat, sholatnya buru-buru, gak khusyuk, gak tumanina, gak ada. Sholatnya itu gak ada sama sekali. Jadi sholatnya itu gak ada esensinya. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ada orang sittina sana, sholat selama 60 tahun. Bayangkan tuh, 60 tahun sholat tapi nggak diterima oleh Allah. Ini orang yang sholat, gimana lagi orang yang nggak sholat? Kenapa dia nggak diterima sholatnya? Kata Nabi SAW, dia ruku tapi rukunya nggak tumanina. Dia sujud tapi sujudnya nggak tumanina. Coba saudara. Sami Allah liman hamidah. Sujud. Subhanallah. Ya, padahal kita ruku itu kita nikmati, bacaan sholat itu kita hayati. Subhana rabbiyal azim, atau ditambah wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim. Diulang-ulang, baca dengan perlahan dan tenang. Sujud juga demikian. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Kita baca, kita nikmati. Ini enggak ruku belum ada 3 detik bangkit sujud, belum ada 2 detik bangkit sujud lagi. Itu yang kata Nabi, 60 tahun gak diterima sholatnya. La haula wala quwwata illa billah. 60 tahun Bu, ya, gak diterima sholat mereka. Lantaran apa? Sholatnya kehilangan esensi, gak khusyuk, gak tumanina, gak tenang, gak memenuhi syarat-syaratnya, gak memenuhi rukun-rukunnya, gak memperhatikan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Ya, ini orang yang sholat. Jadi dari separuh umat Islam Indonesia 100 juta, itu yang sholatnya benar belum tentu juga separuhnya. Ya. Dan kita lihat fenomena di masyarakat kita, kalau taraweh ada yang cepat, super cepat, paling cepat, betul nggak Pak? Ugal-ugalan. Nggak hanya di jalan aja ugal-ugalan, lagi sholat ruku. Betul nggak Pak? Itu yang terjadi. Tapi iya. Tapi kenyataannya apa? Mereka yang seperti ngaku, kalau ditanya cinta Nabi nggak? Cinta, ya tentu kami cinta Rasulullah. Kadang-kadang sampai berlinang air mata ngomong cinta Rasulullah. Air mata apa Bu? Buaya, hati-hati. Buaya itu ternyata bisa mengeluarkan air mata Bu. Ya, tapi jangan kita percaya. Kadang-kadang kita sudah ikut baper, kebawa perasaan, wah hanyut langsung, wah kayaknya orangnya tulus. Enggak taunya pendusta, penipu, penuh sandiwara. Dan Rasulullah SAW, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Qul, coba dibuka ayat 31, surat Ali Imran ayat 31.
Ketemu Bu? Silakan dibaca Bu. Silakan Bu. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan firman Allah ini terkait orang-orang yang suka ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Termasuk kita. Kita juga ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Nabi. Allah di dalam ayat ini menyebutkan dengan peringatan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul, katakan hai Muhammad," perintah dari Allah. Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan, sampaikan kepada siapa? Kepada mereka yang ngaku cinta Allah, termasuk juga cinta Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus beliau katakan? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian, wahai yang ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini juga ditujukan pada diri kita sendiri. Kalau benar pengakuan itu, fattabi'uni, maka wajib atas kalian mengikuti aku, mengikuti petunjukku, mengikuti sunnahku. Ittiba, ya. Sunnah itu artinya jalan, petunjuk dari Rasulullah SAW, baik dalam hal yang wajib maupun dalam hal yang anjuran, yang sunnah dalam pengertian fikih. Ya, jadi sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Petunjuk Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, yang anjuran. Ya. Kata Imam Makhul, ulama dari kalangan tabi'in, murid sahabat Nabi, as-sunnatu sunnatan. Sunnah itu ada dua. Yang pertama, kalau ditinggalkan bisa mengakibatkan kekufuran, yaitu perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, kalau ditinggalkan rugi, meski tidak berdosa, yaitu mustahab amalan yang dianjurkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ngaku cinta Allah, cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah uji dengan ayat ini, fattabi'uni, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah aku. Kalau memang jujur kecintaanmu kepada Allah, kepada Rasulnya.
Ya. Dengan apa? Ittiba, mengikuti petunjuk beliau, fattabi'uni, mutaba'ah. Ya. Yuhibbukumullah. Ini keutamaannya. Siapa yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk beliau dengan mutaba'ah, dengan ittiba, Allah akan mencintainya, mencintai kalian. Ya. Artinya gak setiap orang yang ngaku cinta Allah, cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam juga dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ittiba. Tapi orang yang sudah dicintai Allah, pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in rahimahullah, murid sahabat Nabi, mengatakan dengan ayat ini Allah menguji kita. Ya. Dan yang menjadi timbangannya bukan bagaimana engkau antuhibba, mencinta, ngaku-ngaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, saya cinta Islam. Bukan itu yang jadi timbangan. Yang jadi timbangan itu bagaimana supaya engkau antuhabba, dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu sudah pasti engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Namun kalau engkau ngaku-ngaku cinta Allah dan Rasulnya, belum tentu Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai engkau. Jelas tuh? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Enggak hanya Allah cinta sama kalian kalau kalian ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berislam, tapi Allah juga akan ngampuni dosa-dosa kalian. Mau gak diampuni dosanya, Bu? Nah itu kalau doa mintanya pajarok terus. Kita lihat kaum muslimin kalau doa yang diminta pajarok. Tahu pajarok? Fulus. Sampai pun di depan Ka'bah yang diminta apa? Fulus. Sekalinya dikasih kesempatan doa yang diminta apa? Kontrakan emas, perhiasan. Gak pernah minta apa? Ampunan, seakan-akan dia gak pernah berbuat dosa. Betul gak, Bu? Gak pernah minta hidayah, taufik, seakan-akan dia pasti selamat terus jalannya, lurus terus, lempeng terus. Tapi yang diminta apa? Dunia, fulus, pajerok tadi. Ya, ini kenyataan kita. Udah sholat malas-malasan, doanya pun sekali ngangkat tangan yang diminta dunia. Hubungan dunia, cinta dunia, ambisi yang besar sama dunia. Akhirat gak penting. Meskipun lisannya gak mengatakan gak penting, tapi perbuatannya menunjukkan akhirat itu di matanya kecil. Dunia, betapa agungnya dunia. Sehingga nampak dari permintaan dia isinya dominan dunia. Ini kenyataan. Padahal kita ini, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini banyak berbuat salah, banyak buat dosa. Sama suami,
sama anak, sama cucu, sama tetangga, ya. Sama tukang sayur, ya. Udah ditawar masih minta kurang, akhirnya tukang sayurnya terpaksa, ya sudahlah bu, ya. Nggak ridho tukang sayurnya ngasih, tapi tetap ngasih. Salah nggak seperti itu bu? Salah. Namanya jual beli harus saling ridho. Yang ngejual kita lapar, kita nawar juga nggak nanggung-nanggung nawarnya, ya. Kalau saling ridho penjual dan pembeli, barang yang kita pakai, yang kita makan berkah bu. Tapi kalau yang jual kita terpaksa nggak ridho karena kita tuntut terus, diungkit terus, pernah dibantu ini itu, akhirnya terpaksa dia, ya sudah, nggak ridho, nggak berkah, dan itu kesalahan yang sering kita nggak sadari sebagai kesalahan. Ini sifat kita, banyak berbuat salah. Wa khairal khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah, yang banyak bertaubat. Jadi ibu mau ketemu manusia paling berilmu, paling bertakwa sekalipun bu, yang namanya manusia pasti ada salahnya, ya. Ya kayak ibu milih suami, apa suami ibu nggak pernah berbuat salah? Pernah nggak berbuat salah? Demikian pula suami ibu nyari istri, ketemu ibu, apakah dalam pandangan mereka istriku itu bidadari yang nggak pernah buat salah? Pasti namanya kesalahan itu nggak bisa kita hindari, dan jadi sifat yang mendasar pada manusia. Karena itu kita butuh ampunan dari Allah, maghfirah, diampuni dosa-dosanya. Ya bu, terkadang kita sudah angkat tangan, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah aku bertobat. Belum tentu diampuni dan diterima tobatnya. Sekalipun di depan Ka'bah, belum tentu. Ada orang yang doa di dalam kamarnya dengan hatinya yang khusyuk menghadap kepada Allah, diterima. Ada, meskipun gak di depan Ka'bah. Kita gak tahu dosa mana yang diampuni oleh Allah dari diri kita, kesalahan mana yang digugurkan oleh Allah. Tapi Allah menjanjikan di dalam ayat ini, kalau engkau mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW, engkau akan diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya diampuni, dicintai Allah. Dicintai Allah. Allah cinta sama dia. Karena Allah cinta sama dia, Allah ampuni juga dosa-dosa dia. Ya. Dan kita minta istighfar kepada Allah itu maknanya dua, Bu. Istighfar kepada Allah, kita mengucap astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Itu terkandung dua makna, dua permohonan. Yang pertama, minta diampuni dosanya. Yang kedua, minta dicintai. Yang lain, minta ditutupi aibnya. Kita ini banyak aib. Orang
mengenal kita sebagai orang baik, bahkan mungkin orang soleh, karena aib kita ditutupin sama Allah. Betul nggak, Bu? Kalau aib kita nggak ditutupin sama Allah, la haula wala quwata illa billah, orang nggak mau bergaul dengan kita. Kita banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak hal-hal yang nggak kita perlihatkan pada semua orang, padahal itu kekurangan, tapi Allah hijabi kita, Allah tutup aib-aib itu. Karena apa? Permohonan istighfar kita kepada Allah. Jadi betul-betul kita ini lemah, udah banyak salah, banyak aibnya, tapi Allah jaga. Jadi istighfar itu terkandung di dalamnya dua permohonan. Yang pertama apa tadi, Bu? Diampuni dosa. Yang kedua, ditutupi aibnya. Ya, karena istighfar minta maghfirah. Maghfirah itu ya minfar, asal katanya penutup kepala. Ya. Jadi kalau dia beristighfar kepada Allah, sama dia minta ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan diraih keutamanya oleh orang-orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ittiba? Apa hakikat dari ittiba yang Allah maukan di dalam ayat ini supaya kita dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya? Para ulama menyebutkan ada 4 hal. Empat poin yang menunjukkan seseorang itu ittiba atau mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Orang dikatakan ittiba, mengikuti kepada petunjuk Nabi SAW. Yang pertama, tasdiq, membenarkan apa yang beliau kabarkan kepada kita, apa yang beliau beritakan kepada kita. Kenapa? Iya, itu yang pertama. Orang dikatakan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang pertama, dia pasti tasdik, sikapnya membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi SAW, meskipun nggak masuk akal, nggak masuk perut. Di zaman sekarang, Bu, mau membenarkan itu ditimbang dulu, ini masuk akal nggak? Ini masuk perut nggak? Ya. Kalau nggak masuk perut, maksudnya nggak bikin kenyang perutnya, nggak ada urusan. Ya. Ini keadaan manusia di zaman sekarang. Ya. Padahal syarat kita mengikuti Nabi SAW pasti membenarkan apa yang beliau beritakan, meskipun nggak masuk akal, nggak masuk perut kita. Ya. Oleh sebab itu Abu Bakar digelari As-Siddiq. Siapa yang ngasih gelar As-Siddiq ini, Bu?
Siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala turun gelar As-Siddiq yang menjadi julukan bagi Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar jujur hatinya dan membenarkan semua berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam peristiwa apa Bu? Isra Mi'raj. Kalau kita pikir-pikir, Isra Mi'raj masuk akal tahu? Nabi ngabarkan beliau mengadakan perjalanan malam hari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa Bu? Naik buraq. Ya. Padahal jarak antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa jauh luar biasa. Apalagi di zaman itu belum ada maskapai. Jangankan maskapai, motor aja belum ada, sepeda aja belum ada. Yang ada onta, kuda, itu pun perlu berhari-hari, bahkan sebulan, 2 bulan. Ini Rasulullah SAW mengabarkan semalam. Tapi yang mengabarkan siapa Bu? Rasulullah SAW. Ya. Orang yang dikenal sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebagai orang apa Bu? Jujur. Diketahui bukan hanya di keluarganya, tetangganya, kaumnya kenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang jujur, terkenal. Ya. Beda sama orang-orang yang mengaku-ngaku nabi palsu, apalagi yang belakangan pernah di Indonesia ada nabi palsu, latar belakangnya nggak dikenal, kejujurannya nggak dikenal. Ya, ngaku-ngaku nabi, udah itu banyak yang percaya, banyak punya ikut waktu itu. Musaddiq siapa namanya? Ahmad Musaddiq dulu ditangkap aku sebagai nabi, latar belakangnya setelah dicari tahu pemain bulu tangkis. Ya. Kejujurannya nggak jelas, keilmuannya nggak jelas, tapi orang banyak percaya. Begitulah masyarakat kita, suka nilai hanya pakai apa Bu? Mata, basor, sehingga sering terpedaya karena nggak melihat pakai ilmu, nggak berilmu, nggak melihat pakai ilmu. Kemarin di Pasaman Barat, di mana Pasaman Barat Bu? Sumatera Barat. Ada yang ngaku Imam Mahdi, orang dari Norwegia kalau nggak salah. 2 orang ngaku, saya Imam Mahdi, saya mimpi di tempat ini, di Pasaman Barat ini sebagai titik awal perjuangan Al-Mahdi di akhir zaman. Nabi SAW nggak pernah ngomong tentang Pasaman Barat, perasaan. Jangankan Pasaman Barat, Indonesia aja nggak dikenal. Ya. Tapi ini ngaku-ngaku di Pasaman Barat ini katanya, dicocok-cocokin di bagian barat, ternyata bagian barat maksudnya Pasaman Barat. Ada yang ngikuti kemarin, sampai kemudian dilaporkan, ujung-ujungnya minta maaf, bubar. Orang asing dideportasi, dikembalikan ke negaranya. Yang jadi pendukungnya yang ngajak-ngajak orang kampanye minta maaf. Padahal sebelumnya sudah menggebu-gebu ini Al-Mahdi ini. Banyak yang percaya. Di zaman seperti ini gampang orang percaya. Itu karena apa? Suka menilai hanya mengandalkan mata kepala, bukan mata hati. Pakai
pakai ilmu, pakai pemahaman yang benar. Kemakan omongan, kegiring opini, itu masyarakat kita. Ya. Kalau ini Rasulullah SAW yang ngabarkan, yang dikenal kejujurannya, dititipi barang amanah, ya, dikenal bijak di dalam memutuskan, memberikan masukan, kemudian juga apa? Beliau juga dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang adil, orang yang suka nyambung silaturahim, suka memberi makan orang miskin, membantu orang lemah. Jadi dikenal latar belakang Nabi kita jelas loh, bukan orang sembarangan. Sehingga ketika beliau mengatakan saya adalah utusan Allah, itu bukan hal yang sulit untuk kita percaya. Sebelumnya pun sudah jelas kejujurannya, keamanahannya. Ya. Dan ketika Allah perjalankan Isra, banyak orang yang gak percaya karena apa? Gak bisa dinalar. Ini pentingnya apa? Tasdiq. Abu Bakar ditanya oleh kaum musyrikin, Abu Bakar, siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Harus tahu nama orang yang paling dicintai Nabi itu. Orang yang paling dicintai Nabi Abu Bakar, namanya siapa? Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, temanmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ngaku katanya semalam mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Engkau percaya? Percaya. Bahkan kalau kalian ngasih kabar yang lebih heboh, lebih geger dari itu, kalau itu yang ngabarkan Rasulullah SAW, aku beriman mempercayainya, meskipun nggak bisa dinalar oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga turunlah gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Allah yang kasih. Dari sejak saat itu Abu Bakar dikenal Abu Bakar As-Siddiq, yang jujur dan membenarkan berita Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur di depan Nabi dan di belakang Nabi sama. Ya. Kita di depan rakyat sama di depan anggaran berbeda. Betul nggak, Bu? Abu Bakar di depan Nabi, di depan musyrikin yang memusuhi sama. Tetap saya beriman. Karena beliau adalah Rasulullah SAW. Dan ternyata, Bu, Masya Allah, Rasulullah SAW menggambarkan persis Baitul Maqdis itu seperti orang-orang yang sudah pernah ke sana. Baitul Maqdis itu begini, demikian dan demikian. Dalam perjalanan semalam itu, orang yang pernah ke Baitul Maqdis membenarkan apa yang digambarkan, dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah perjalanan Isra itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat serombongan kafilah yang mau kembali ke Mekah. Keadaan mereka di tengah jalan yang mau kembali ke Mekah itu begini dan begitu. Sampainya mereka di Mekah ditanyai sama musyrikin, apa kalian benar waktu di jalan kalian melakukan ini dan itu, mengalami ini dan itu? Bingung mereka, tahu dari mana
musyrikin untuk menuduh Nabi sebagai pendusta. Ternyata benar. Apa yang Nabi kabarkan sama sekali nggak ada yang meleset, persis. Itu sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW betul-betul diperjalankan oleh Allah. Allah yang menghendaki. Kalau bukan Allah nggak berasa beliau sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Belum lagi perjalanan Mi'raj dari Baitul Maqdis kemana, Bu? Sidratul Muntaha. Dari situ syariat sholat diwajibkan selama 5 waktu dari 50 waktu. Ya. Nah, orang yang enggak mempercayai, mengimani Isra dan Mi'raj, ngapain dia sholat? Sholatnya nggak diterima, Bu. Meskipun dia sholat 5 waktu, tapi dia nggak beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terkait rukun iman, sholatnya nggak diterima. Padahal perintah sholat 5 waktu itu awal mulanya ditetapkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Baru setelah itu kewajiban sholat berlaku. Ini ada orang sholat tapi nggak percaya. Nah, terus dia sholat dari mana? Perintahnya selama 5 waktu dengan cara demikian dan demikian. Ini tasdik. Jadi kalau kita dapat kabar dari Nabi SAW sahih hadisnya, siapa yang mengetahui kesahihannya? Ya tentu para ahlinya, Bu, para ulama yang meneliti hadis. Bertahun-tahun mereka meneliti hadis. Para ulama mengatakan hadis ini sahih. Oh, berarti ini bisa dipertanggungjawabkan, ini kabar dari Nabi. Maka kita beriman kalau itu menyangkut perkara gaib yang nggak bisa dinalar oleh akal kita, nggak masuk perasaan kita. Tapi ini Nabi yang ngabarkan, tasdik. Kalau kita pengen dapat kecintaan Allah dan ampunannya, ittiba. Yang pertama dengan tasdik. Apa itu tasdik? Membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Menaati apa yang beliau perintahkan. Jadi nggak cukup membenarkan, tapi harus juga diikuti dengan menjalankan perintahnya berupa ketaatan. Apa perintah yang paling tinggi, yang paling utama yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, Bu? Sholat. Yang lain, Bu? Zakat. Apa lagi, Bu? Mentauhidkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, rukun Islam yang pertama. Perintah yang paling mendasar dan paling tinggi nilainya bertauhid, mengesahkan Allah, memurnikan Allah dalam seluruh peribadahan. Hati kita nggak bergantung sama makhluk. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita minta bantuan orang yang bisa bantu kita. Akan tetapi hati kita bersandar sama Allah, bukan sama mereka. Ya. Ini namanya tawakal. Doa minta kepada Allah, bukan minta sama makhluk. Apalagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Orang yang sudah mati enggak mendengar apa yang diminta.
Ya, sama yang masih hidup, apalagi diajak ngomong. Ya, andai kata mereka dengar, ini terkait doa, Bu ya. Andai kata mereka dengar apa yang kalian mohonkan kepada mereka, mereka gak kuasa mengabulkan doa kalian. Ini Allah yang katakan. Namun ada dalil-dalil lain yang menunjukkan mereka dengar, tapi keadaan yang terbatas seperti apa? Menjawab salam. Dengar. Makanya kita disuruh masuk area kubur mengucapkan apa, Bu? Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kita doakan keselamatan orang. Kita mau masuk area kuburan aja kita sudah doakan kok. Mereka dengar kan? Ya, karena ada dalilnya. Demikian pula salawat kita kepada Nabi, sampai meskipun kita nggak ada di Masjid Nabawi, meskipun kita di Jalan Tegalan ini, kita bersolawat sampai diperdengarkan kepada Nabi SAW, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Tapi doa, Allah tegaskan, doa sama sekali nggak didengar. Kalian mau minta, ya, sebanyak apapun permintaan kalian, setinggi apapun orang yang ada di kuburan itu ilmunya, mayit, setinggi apapun kesalehannya, ketakwanya, tetap nggak bisa dengar. Orang kalian saja waktu masuk area kuburan kalian berdoa kok buat mereka, kok kalian malah minta sama mereka. La yasma'u du'a'akum, Allah yang katakan, nggak dengar. Jadi kalau kita minta bukan ke kuburan tuh, mereka lebih berhajat kita doakan, karena amal mereka terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Itu yang mereka harapkan. Selebihnya, apalagi kita berdoa, minta tolong sampaikan ke orang soleh, kau dekat kedudukan, gak dengar. Allah katakan, andai kata dengar, Allah katakan, walau sami'u mastajabu lakum, gak akan kuasa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan ingkar terhadap perbuatan kalian. Ngapain kalian doa minta saya setelah saya meninggal? Saya nggak dengar. Masih banyak yang seperti itu dari masyarakat kita. Terus doanya kemana? Kepada Allah yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar nggak, Bu? Coba buka surat Al-Mujadilah ayat pertama, Bu. Ada Mujadilah, ada Mujadalah. Dua-duanya sama. Al-Mujadilah surat ke 58. Silakan dibaca ayat pertama, Bu.
dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Kisahnya siapa Bu yang disebutkan? Seorang wanita al-mujadilah, itu artinya wanita yang mendebat. Siapa yang mendebat? Nabi. Perihal apa? Suaminya. Siapa Bu? Siapa Bu? Khawlah, salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan wanita, datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya. Konsultasi masalah keluarga kepada orang yang tepat. Jadi kita kalau konsul keluarga itu nggak sembarangan tuh. Orang yang berilmu, yang bisa ngasih solusi yang terbaik berdasarkan panduan syariat, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung datang kepada Nabi. Khawlah, ya, Khawlah binti Tha'labah. Kita tahu Bu, rumah Nabi berapa kali berapa rumah Nabi Bu? 100 meter persegi? Tidak. Rumah Nabi kecil, mungil. Masuk rumah Nabi merunduk kepala Bu. Masuk di dalam atapnya bisa kejangkau. Begitu sederhananya beliau. Sampai beliau kalau sholat malam di dalam kamarnya Aisyah, itu tempat sholat melintang kakinya Aisyah. Nah, kita tinggal di rumah BTN masih aja ngeluh. Aduh. Padahal 100 meter, 70 meter, lebih lagi. Berarti kita ini bukan orang yang banyak bersyukur, gak pandai bersyukur. Nabi dalam keadaan seperti itu bahagia hidupnya karena apa? Pandai bersyukur. Ya. Nah, si wanita ini datang kepada Nabi, yang namanya rumah Nabi sempit. Kalau ngomong, ya namanya rumah kecil pasti kedengeran tuh. Ya, antara satu ruangan sama ruangan yang lain. Tapi si Khawlah ini lapor kepada Nabi, konsul, ngomongnya bisik-bisik. Ya Rasulullah, ini suami saya begini. Aisyah di balik tembok, apa kata Aisyah? Gak denger. Ya karena masalah rumah tangga, aib. Kalau sekarang apa-apa WhatsApp langsung status, aduh, langsung di upload di sosmed, ngeluh, begini amat hidup saya, kurang sabar apa lagi, malah diumbar. Padahal itu aib rumah tangganya. Karena itu aib, Khawlah ngomong bisik-bisik dengan harapan gak kedengeran sama Aisyah. Namun Nabi ngasih jawaban yang kurang berkenan bagi Khawlah, dan Khawlah mengatakan, oh kalau gitu saya minta sama Allah, belum turun wahyu. Setelah naik banding kepada Allah, turun surat Al-Mujadilah ini ayat pertama Bu. Qad sami'allah. Coba. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Azan. Ini saya sampai merinding baca ayat ini. Allah telah mendengar. Menariknya apa kata Aisyah Bu? Saya di balik tembok gak dengar apa yang dikatakan Khawlah kepada Nabi
Nabi SAW, tapi Allah di atas langit ketujuh mendengar. Allah di atas langit ketujuh mendengar apa yang diadukan oleh Khawlah kepada Nabi SAW. Wallahu Sami', Maha mendengar, dan Allah Maha mendengar. Coba kita diperkenalkan di dalam Al-Quran zat Allah yang menjadi sesembahan kita, yang menciptakan kita, zat yang Maha mendengar. Meskipun kita ngumpet di lubang semut, kita minta didengar sama Allah. Masa kita minta kepada mayit, kepada jenazah yang sudah nggak bisa dengar? Jangankan nggak bisa dengar, yang mandiin aja orang yang masih hidup. Betul nggak, bukan? Yang kafanin aja orang yang masih hidup. Ini orang yang sudah mati diminta-minta dengan alasan dia orang soleh. Makanya Allah murka dan Allah kasih peringatan. Mereka itu yang kalian minta-minta nggak dengar doa kalian. Andai kata kalian mereka dengar, mereka nggak kuasa ngabulkannya permohonan kalian. Dan hari kiamat nanti mereka yang kalian minta-minta itu akan ingkar, berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ini tauhid. Kita berdoa minta kepada Allah semata. Karena Allah Maha mendengar, seperti Khawlah tadi didengar sampai ayat turun. Aisyah di balik tembok nggak dengar, padahal Aisyah di balik tembok. Allah di atas langit ketujuh Maha mendengar semua yang dipanjatkan oleh hambanya. Ini perintah mentauhidkan Allah. Di samping mentauhidkan Allah, sholat harus kita jalankan, zakat, puasa, umroh, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan juga perintah yang ditekankan oleh Nabi khusus kepada wanita, tasaddaqna, banyak bersedekah. Banyak apa, Bu? Sedekah, meskipun dengan separuh biji korma. Satu korma berapa duit, Bu? Katakan 500 perak satu kurma. Separuhnya berarti 250 perak. Sedekahlah kalian dengan separuh biji kurma, karena kata Nabi SAW itu akan melindungi kalian dari panasnya api neraka. Bayangkan, sedekah dengan 250 perak bisa menjadi sebab keselamatan kita dari ancaman api neraka. Nabi katakan, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian sedekah wahai para wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian, Allah perlihatkan kepadaku kalian itu para wanita banyak menjadi penghuni neraka. Yang menyelamatkan kalian salah satu faktornya sedekah. Ya nggak usah muluk-muluk, semampunya kita 1000, 2000 keluarkan niat karena Allah. Yang kecil separuh biji kurma bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka. Perintah yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Para wanita. Di masanya kita tahu para wanita di masa Nabi SAW orang-orang soleha, Bu. Gak nanggung-nanggung ketika suruh sedekah. Emas yang ada di tangannya dikeluarkan Di jalan Allah langsung. Masya Allah. Ya tapi Ibu gak mesti begitu juga. Ya, kecuali kalau memang Bismillah silakan. Ya, ini ta'atu fima amal. Yang ketiga apa? Wajtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang itu yang paling besar?
kesyirikan. Tadi perintah yang paling besar apa tuh? Tauhid. Larangan yang paling besar kesyirikan. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ya, tadi berdoa kepada selain Allah. Ada orang kita ditemui sama syekh dari Timur Tengah, ditanyai, kamu kok doa di sini? Kamu lebih khusyuk doa di kuburan apa di masjid? Di kuburan. Loh, yang ngajari kamu seperti ini di sini apa di Indonesia? Di sini dan juga di Indonesia. Padahal tempat yang paling Allah cintai di mana, Bu? Di masjid. Minta angkat tangan di rumah Allah. Ya. Nah, ini mintanya kepada mayit, menyekutukan Allah. Syirik, larangan yang paling besar. Di samping itu apa? Larangan yang ditegaskan oleh Nabi kepada para wanita, jangan suka mengumbar laknat. Perempuan kalau marah kadang-kadang mulutnya tidak terkontrol. Betul gak, Bu? Sumpah serapah. Wah, sumpahin loh. Nah, saya sumpahin supaya kamu hati-hati. Nabi larang tegas pada para wanita, sebagaimana Nabi perintahkan tegas dikhususkan kepada para wanita untuk bersedekah. Jangan ngumbar laknat dan jangan kufur sama pemberian suami. Apalagi zaman sekarang, Bu. Ya, nggak boleh kita kufur, tidak berterima kasih kepada suami. Itu Rasulullah SAW peringatkan. Dan yang terakhir, keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah dengan cara yang beliau syariatkan. Ini 4 perkara yang menjadi syarat ittiba yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, dan 4 perkara ini yang menjadi konsekuensi syahadat ta'ah kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama tasdik, membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang kedua mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga meninggalkan apa yang beliau larang. Yang keempat beribadah sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan petunjuk kebanyakan orang, bukan petunjuk tradisi, bukan petunjuk nenek moyang, bukan petunjuk yang lain yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal di dalam Islam ini, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, tilawatul Quran, siapa yang beramal di dalam Islam ini tidak mengikuti petunjukku, maka tertolak meskipun niatnya baik. Demikian yang bisa disampaikan dari pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan, silakan, Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita seperti ziarah ke wali-wali atau ke abaid-abaid itu gimana ya Ustaz ya? Kita minta doa dan gimana ya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, apa yang dipraktekkan oleh masyarakat kita dari ziarah-ziarah seperti itu banyak bertolak belakang dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi katakan apa? La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid.
nggak boleh kalian melakukan perjalanan jauh safar dalam rangka mengagungkan tempat tertentu kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Tempat-tempat yang diziarahi itu yang diagungkan sama masyarakat kita nggak disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, bahkan termasuk yang dilarang, nggak boleh kecuali ketiga itu saja. Jangankan kita, Bu, Abu Hurairah ya, di masa sahabat Nabi ada orang yang pergi ke Gua Sur ya, ke Gua Sur ya, untuk melihat sebagai tempat yang fenomenal begitu, itu dilarang. Ngalap berkah di situ. Apalagi ke tempat-tempat yang gak ada hubungannya dengan sejarah Islam, kuburan-kuburan orang soleh, bahkan banyak kuburan-kuburan fiktif ya, yang direkayasa. Oh, di sini dulu nih dikuburin, ternyata setelah dibongkar nggak ada isinya ya. Jadi Nabi SAW tegas melarang mengadakan perjalanan jauh untuk mengagungkan tempat tersebut, tempat tertentu, kecuali hanya ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tempat itu nggak boleh termasuk kuburan siapa yang diagungkan, makam siapa yang dikeramatkan. Dikeramatkan bukan diagungkan. Yang kedua, larangan minta-minta kepada orang mati. Tadi sudah kita singgung ayatnya ya. Dan Allah Maha mendengar, sementara makhluk yang sudah wafat ini meskipun tinggi ilmu dan kesolehannya tidak mendengar. Andai pun bisa mendengar, dia tidak bisa mengabulkan permohonan kalian. Berdoalah kalian hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita mendatangi kuburan berziarah itu tujuan utamanya kata Nabi apa, Bu? Tudzakirukumul maut, mengingatkan kalian kepada kematian, bukan minta-minta sama orang yang sudah mati. Kita yang masih hidup ini yang dikasih kesempatan untuk terus beramal, beristighfar. Mereka yang sudah ada di alam barzakh, apa kata Allah, Bu? Minta dikembalikan ke dunia supaya apa? Ada yang minta supaya nambah lagi bisa sedekah, ada yang minta supaya bisa beramal lagi dengan sebaik-baiknya. Namun kata Allah, bakallah, gak mungkin. Ya, itu cuma apa yang diminta secara apa yang kalian lisankan saja. Dan di antara kalian itu ada apa? Barzakh, dinding pembatas. Jadi sekarang ini yang sudah mendahului kita, Bu, ingin lagi dikembalikan ke dunia. Yang kurang amalnya pengen lagi tambah amalnya, apalagi yang gak beramal sama sekali. Nah, kita yang masih hidup, hayat masih dikandung badan, banyak-banyaklah bertobat, baik-baiklah dalam beramal, dan manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita terkait ziarah semacam itu sebetulnya tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, bahkan menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Apalagi kita lihat para sahabat Nabi, tidak ada yang bersengaja dari jauh datang ke Baqi ziarah secara khusus ya. Yang ada tuntunannya hanya ziarah ke makam Nabi SAW. Itu pun masuk dalam cakupan berziarah ke Masjid Nabawi yang kita jadikan tujuan, ziarah ke Masjid Nabawi. Di dalamnya itu yang sesungguhnya itu bukan bagian dari masjid, awalnya ada makam Nabi. Berziarah ke makam Nabi hanya mengikut saja dengan ziarahnya kita ke Masjid Nabawi, bukan menjadi tujuan utama ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi. Yang kita kunjungi yang paling utama apa? Masjid Nabawi. Apalagi masjid itu sudah ada
semenjak Nabi hidup. Jelas Bu? Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan masuk waktu zuhur juga. Wassalli wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau ada salah-salah kata dan kurang-kurang penyampaian dari kami, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.